Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selamat siang, selamat sore bagi seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada waktu dan gelombang yang sama. Saat ini kita akan membahas tentang peran dari seorang ayah dalam pendidikan anak. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ayah memerankan peran penting dalam pendidikan seorang anak. Kita melihat bagaimana tauladan kita, Nabi Ibrahim menjadi tauladan bagi para anak, yang mana anak-anak dari Nabi Ibrahim ini menjadi nabi-nabi dan sampai keturunannya hingga Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita camkan di sini adalah bagaimana pola pendidikan Nabi Ibrahim sehingga beliau mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh, yang taat kepada Allah. Salah satu inti dari pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim adalah pelajaran tauhid. Bagaimana yang dikatakan dengan pelajaran tauhid? Pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang menekankan pada pentingnya seorang hamba itu mengenal Tuhannya. Dalam hal ini Nabiullah Ibrahim menekankan kepada anaknya tentang pentingnya mengenal Allah secara dekat. Pentingnya mengenal Allah sebagai Tuhan ini tercermin dari beberapa kisah-kisah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui wahyu-wahyu dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kisah Luqman misalnya, kemudian kisah Ibrahim ketika menanyakan kepada anaknya, apa yang akan engkau sembah setelah aku? Anak-anak Nabi Ibrahim menjawab bahwa mereka akan menyembah Allah sebagaimana sembahan-sembahan nabi-nabi sebelumnya. Ilaha wahdahu, jadi Tuhan yang satu, Allah yang patut disembah. Ini merupakan prinsip dasar dari pendidikan seorang ayah kepada anak. Karena dengan mengetahui Tuhannya, dengan mengetahui penciptanya, seorang anak itu akan dengan senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang pentingnya peran ayah dalam memberikan tauladan kepada anaknya ini juga dikisahkan dalam kisah Luqman kepada anaknya. Kisah-kisah ini merupakan tauladan bagi seorang ayah tentang pentingnya peran serta ayah dalam membentuk perilaku, khususnya perilaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, peran ayah juga sangat utama sekali adalah dalam
memberikan suri tauladan. Bagaimana kita sebagai suri tauladan ini adalah ayah memerankan role model atau model peran tentang pentingnya berbuat sesuatu yang baik di depan anak-anaknya. Teringat kita kisah bagaimana Nabi Ibrahim dengan Ismail yang meninggalkan anaknya di tengah padang pasir. Pada saat itu disebut dengan Wadil Muqaddas Tuwa. Jadi di dalam lembah di Mekah itu tidak ada tumbuhan di dalamnya. Saat meninggalkan Ismail di lembah tersebut, Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar bahwa beliau akan balik ke Palestina. Lalu apa yang dikatakan oleh Siti Hajar dengan anaknya Ismail di tengah padang gersang tersebut? Wahai Nabiullah, apakah engkau meninggalkan kami di lembah ini dengan kehendakmu atau dengan perintah Tuhan? Lalu Nabiullah Ibrahim menjawab, ini adalah perintah Allah. Dengan perintah Allah tersebut, maka yakinlah Siti Hajar bahwa jika Allah yang memerintah untuk tinggal di lembah tersebut, maka dengan senantiasa Allah pasti akan melindungi dan akan menjaga keturunan Nabiullah Ibrahim di lembah tersebut. Dan keyakinan akan iman ini tidak serta-merta langsung terjadi, tetapi juga melalui proses. Proses ini terlihat salah satunya adalah ketika Ismail kehausan di padang gersang. Siti Hajar bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sampai 7 kali. Dan pada kali ke-7 itulah baru Allah menunjukkan kekuasaannya dengan keluarnya air Zam-Zam di kaki Nabi Ismail. Ini merupakan salah satu bentuk kuatnya perasaan tauhid, kuatnya pelajaran tauhid yang ditanamkan oleh Ibrahim kepada anaknya. Dan hanya berserah diri kepada Allah. Hanya Allah sendiri yang akan menolong kita di saat-saat terdesak seperti kasus Ismail tersebut. Kemudian dalam konteks kekinian, dalam konteks 4.0 atau dengan konteks teknologi seperti sekarang ini, salah satu peran ayah kepada anak itu adalah dengan memberikan tauladan, dengan memberikan contoh yang sangat baik. Setidaknya seorang ayah bisa memainkan peran dalam mendidik anaknya, khususnya yang paling rendah sekali adalah bisa memberikan contoh tauladan salat tepat waktu kepada anak. Salat tepat waktu ini memang kita lihat ringan, tapi itu sangat berat untuk dikerjakan. Salat tepat waktu ini merupakan pendisiplinan waktu terhadap diri seseorang anak. Anak yang diberikan contoh oleh ayahnya akan tepat waktu salatnya, insya Allah dia akan disiplin dalam hal-hal lain dalam hidup. Karena hidup itu, kedisiplinan waktu itu dimulai dengan waktu salat. Sangat susah seorang anak
yang akan melakukan perilaku positif jika ayah sebagai salah satu faktor kunci tidak memberikan teladan kepada anaknya. Misalnya saat salat berkumandang, ayahnya sibuk dengan aplikasi WhatsApp misalnya. Saat azan berkumandang, seorang ayah sangat sibuk dengan tontonan YouTube-nya, atau sangat lebih parah lagi, seorang ayah misalnya sibuk dengan game-game online. Hal-hal inilah yang akan memberikan tauladan yang tidak bagus kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, peran ayah dalam pendidikan sangat vital sekali, sangat penting sekali, khususnya dalam membentuk perilaku anak. Karena ayah merupakan salah satu contoh yang langsung dilihat oleh si anak setelah ibunya. Mungkin ibunya menjadi yang sangat dekat, tetapi ayah juga merupakan model yang menjadi rujukan bagi pendidikan si anak. Kemudian, seorang ayah juga dituntut untuk bisa setidaknya mendidik dasar-dasar bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan hal itu tidak dimungkinkan jika seorang ayah tidak mempunyai dasar untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, seorang ayah harus mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan. Setidaknya seorang ayah itu bisa mengaji sehingga dia bisa mengajar anaknya mengaji. Karena ini merupakan salah satu faktor utama dalam pendidikan anak. Di samping itu, bisa kita rasakan bahwa dengan Al-Quran inilah, apalagi pada bulan Ramadan, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya, dan Al-Quran juga akan memberikan petunjuk bagi para pembaca dan bagi para orang-orang yang mempelajarinya. Di samping itu, salah satu tauladan yang lain di samping tadi saya sebutkan dari salat, kemudian dari membaca Al-Quran, tauladan yang bisa diperankan ayah adalah sebagai tauladan dari model peran tentang anti kekerasan dalam rumah tangga. Seorang ayah yang menyayangi istrinya, tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya, baik kekerasan dari perkataan atau kekerasan verbal maupun kekerasan dari fisik. Kekerasan verbal bisa saja perkataan-perkataan yang akan membuat seorang ibu, si anak itu akan merasa tersinggung atau akan merasa tertekan atau akan merasa tersinggung secara psikologis. Apa yang akan diakibatkan oleh anak ketika terjadi kekerasan secara verbal tersebut? Yang sangat sering terjadi adalah si anak itu akan merekam, akan merekod apa yang disampaikan oleh ayahnya, khususnya hal-hal negatif kepada ibunya. Kebiasaan negatif seorang ayah yang memaki pasangannya itu akan pasti direkam oleh si anak. Pada suatu saat anak juga akan
melakukan hal tersebut, bisa saja kepada si ayah atau kepada orang lain, karena sifat anak itu adalah imitating atau dia meniru dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Jadi tidak jarang bahwa seorang anak dengan ayah atau dengan ibu yang berkata negatif akan sangat mudah terpengaruhi secara negatif. Dalam artian dia akan mengkopi, dia akan meniru hal-hal negatif yang dilihat pada orang tua dan lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang anak untuk mendapatkan contoh-contoh positif dari lingkungan terdekatnya, khususnya ayah dan ibunya. Karena dengan contoh-contoh tersebut akan membuat perilaku anak itu menjadi positif. Karena pelajaran utama dari seorang anak salah satunya adalah meniru hal-hal yang positif. Demikian juga hal-hal yang harus dihindari adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh seorang ayah. Kekerasan dalam bentuk berbagai hal, dalam bentuk fisik, contohnya memukul, kemudian mengasari seorang ibu dari seorang anak, itu juga akan direkam oleh si anak sebagai bentuk kekerasan yang bisa saja dia lakukan kepada adiknya atau lingkungannya atau temannya. Anak dengan contoh kekerasan fisik, dengan melihat kekerasan fisik dilakukan di lingkungannya, akan cenderung melakukan kekerasan tersebut terhadap orang lain. Bisa saja anak tersebut dia tidak melakukan di rumahnya, tetapi dia akan melakukannya pada lingkungannya, bisa saja pada temannya, bisa saja pada kawannya yang lain, saudaranya yang lain, dan orang lain di sekitar dia. Hal ini karena begitu mudahnya seorang anak itu bisa melakukan imitating atau meniru dari tindakan-tindakan negatif tersebut. Oleh karena itu, salah satu contoh akhlak seorang ayah yang bisa ditiru adalah bagaimana akhlak Ibrahim kepada anak-anaknya, Luqman kepada anaknya. Jadi menjadilah seorang ayah dengan perilaku-perilaku positif yang bisa dicontohkan oleh anak dan keluarganya. Kemudian dalam konteks kekinian, ayah juga harus menjadi tauladan dalam hal supervisi atau pengawasan. Seorang ayah tidak hanya bisa melepaskan anaknya dengan sendirinya, tetapi dia harus mengawasi anak dan lingkungannya dengan supervisi yang ketat. Bagaimana dikatakan dengan supervisi atau pengawasan yang ketat? Salah satunya adalah dengan mengawasi teknologi yang dimiliki oleh si anak. Kita bisa melihat bagaimana peran teknologi bisa menjadi hal-hal positif, tapi tidak tertutup kemungkinan teknologi itu juga akan berdampak negatif. Salah satu dampak negatif dari teknologi itu adalah dampak yang bisa mengarahkan anak ke hal-hal maksiat. Contohnya bagaimana kita bisa melihat aplikasi
aplikasi-aplikasi yang ada di HP atau yang ada di laptop, PC dan media lainnya. Dengan aplikasi itu menjauhkan anak dari hal-hal positif. Kita melihat bagaimana teknologi saat ini berpengaruh terhadap perilaku anak. Bagaimana kita melihat teknologi itu menjerumuskan anak ke dalam kemaksiatan dan adiktif dari suatu permainan atau game online. Oleh karena itu kita dalam masyarakat Aceh ini sangat berterima kasih kepada MPU Aceh yang telah mengeluarkan salah satu fatwa pentingnya, yaitu fatwa tentang haramnya PUBG atau salah satu game online yang bisa merusak anak dan bisa mengarahkan anak ke unsur adiktif sehingga dia kecanduan berlebihan terhadap game-game tersebut. Seorang ayah dalam era modern seperti sekarang harus mengetahui dan wajib mengetahui semua aplikasi yang dimainkan oleh anak. Harus bisa mencet apa yang dilihat oleh si anak. Harus bisa melihat apa yang dimainkan oleh anak. Karena tidak semua aplikasi itu sifatnya mendidik, tapi ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya merusak, bahkan merusak secara struktur dari tumbuh kembangnya seorang anak. Kita bisa melihat bahwa bagaimana mudahnya sebuah aplikasi itu di-download, baik itu dari Google Store, dari Play Store, ataupun dari aplikasi HP yang lain. Kita melihat bagaimana judi online, bagaimana aplikasi pornografi, dan aplikasi-aplikasi lainnya itu sangat mudah untuk didapatkan oleh seorang anak hanya dengan sekali klik, sekali sentuh di layar handphone pintar, dan itu akan secara otomatis terdownload. Seorang ayah yang tidak melek teknologi dipastikan akan tertipu oleh anaknya sendiri. Seolah-olah anak terlihat sedang belajar online dengan kelasnya, tetapi dia memanfaatkan teknologi itu bukan untuk belajar online, melainkan bisa saja untuk bermain game-game online yang banyak maksiatnya. Inilah salah satu tantangan dari orang tua, dari seorang ayah dalam konteks kekinian. Jadi seorang ayah sekali lagi harus waspada terhadap teknologi, karena teknologi itu tidak hanya positif, tapi dia juga bersifat negatif, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Dan dalam konteks teknologi ini juga seorang ayah bisa mendorong anaknya ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya bagaimana membuat konten YouTube yang bernilai Islami, bagaimana cara mengaji yang baik dan benar, mendengar dakwah-dakwah Islamiyah yang bisa menumbuh kembangkan anak secara edukatif. Ini merupakan salah satu nilai-nilai positif yang bisa dimanfaatkan oleh teknologi. Selanjutnya, hal yang paling penting diwaspadai oleh seorang anak itu adalah melihat dengan siapa anak itu berteman. Dalam suatu hadis dikatakan bahwa al-mar'u ala dini khalili, bahwa seseorang itu sebagaimana agama temannya. Seorang anak bisa kita melihat dengan siapa dia berteman. Bahkan dalam suatu pepatah
Inggris mengatakan bahwa show me your friend, I will show your future. Wahai seorang anak, tunjukkan kepada kami siapa temanmu. Saya akan menunjukkan masa depanmu. Jadi masa depan seorang anak ini salah satunya adalah dengan siapa dia bergaul. Kita melihat bagaimana pada masa Rasulullah waktu kecilnya itu sangat selektif sekali dalam bergaul. Selektif ini kita melihat bagaimana kaum Quraisy untuk memelihara bahasa Arab yang benar. Rasulullah ditempatkan pada suatu lingkungan yang bagus bahasa Arab, sehingga ketika Rasulullah besar, Rasulullah merupakan salah satu anak-anak yang tumbuh dengan bahasa Arab yang bagus karena lingkungannya juga adalah lingkungan yang bagus. Di sini kita melihat bahwa lingkungan juga salah satu hal penting yang menjadi pertimbangan seorang ayah dalam mendidik anaknya. Ayah wajib mengetahui lingkungan terdekatnya terlebih dahulu. Alhamdulillah jika lingkungan keluarganya baik, maka ayah juga harus melihat lingkungan sekolahnya, kemudian lingkungan permainannya, dengan siapa dia bermain, dan bagaimana orang tua dari teman sepermainannya tersebut. Hal ini akan berdampak dan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya si anak di kemudian hari. Dan yang terakhir, yang paling terpenting adalah sekali lagi menanamkan tauhid dan menanamkan pentingnya Al-Quran terhadap anak. Karena tauhid dan Al-Quran inilah yang akan membimbing anak menuju kebaikan dunia dan akhirat. Al-Quran yang diajarkan dengan penuh keikhlasan oleh seorang anak dan lingkungannya dan guru-gurunya akan menuntun si anak ke dalam pendidikan yang berakhlak karimah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita sebagai ayah akan selalu berperan serta dan harus berperan serta dalam pendidikan anak. Dan insya Allah kita dan anak-anak kita akan menjadi suri tauladan sebagaimana anak-anak soleh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.